Hello guys, welcome back to my channel. Di video hari ini kita akan membahas kasus yang dialami oleh keluarga Bain, dan kasus ini memang cukup menyeramkan. Jadi Robin Irving Bain dan Margaret Arawa Cullen bertemu pada saat usia mereka 20 tahun. Dan tidak membutuhkan waktu lama, mereka mulai menjalin hubungan. Margaret dikenal sebagai seseorang yang keras, seseorang yang sedikit kejam, dan juga seseorang yang blak-blakan. Sedangkan Robin dikenal sebagai sosok yang pendiam, seseorang yang sangat tenang. Dia juga tidak mau menjadi pusat perhatian orang-orang, jadi dia benar-benar sangat pemalu. Tapi mereka berdua sama-sama tumbuh dari keluarga Kristen yang sangat religius, dan mereka berdua memiliki semangat untuk mengejar pekerjaan impian mereka sebagai misionaris. Lalu pada tahun 1969, pasangan ini memutuskan untuk menikah di Dunedin, New Zealand, dan tidak membutuhkan waktu lama mereka memiliki seorang putra yang diberi nama David. Lalu pada tahun 1974, keluarga ini pindah ke Papua Nugini, di mana Robin bekerja sebagai guru misionaris di sana, sedangkan Margaret menjadi ibu rumah tangga yang mengurus keperluan rumah dan menjaga anak-anak mereka. Karena setelah mereka pindah ke sana, mereka dikaruniai 3 orang anak yang diberi nama Arawa, Laniet, dan juga Stephen. Margaret kemudian belajar antropologi di sebuah universitas. Dia mulai memperdalam ilmu budaya lokal, kepercayaan, dan praktik penyembuhan tradisional. Jadi pada saat Margaret sibuk belajar hal-hal tersebut, mereka memutuskan untuk memberikan homeschooling pada anak-anak mereka. Tapi itu hanya dalam waktu sebentar karena David dan Laniet hampir tidak bisa membaca dan menulis selama bertahun-tahun. Mereka lalu mendaftarkan David yang saat itu berusia 11 tahun di sekolah internasional yang dekat dengan komplek rumah mereka. Tapi itu juga tidak bertahan lama karena Margaret segera menarik putranya keluar dari sekolah itu. Selain itu, Margaret juga tidak terlalu memperhatikan keadaan rumah mereka. Jadi ada banyak sisa makanan, pakaian kotor, dan ada sampah di mana-mana di setiap sudut rumah mereka. Margaret bahkan membiarkan anak-anak mereka berlarian tanpa menggunakan pakaian. Jadi keluarga ini benar-benar sangat kotor dan juga sangat kacau. Bahkan teman-teman mereka atau orang-orang yang sebelumnya pernah datang ke rumah mereka menolak untuk datang kembali berkunjung. Lalu seiring bertambahnya usia anak-anak mereka, Margaret mulai mengkhawatirkan anak-anaknya. Dia takut semakin bertambahnya usia mereka, nantinya mereka akan memiliki pemikiran atau pandangan mereka sendiri tentang berbagai hal yang mungkin akan mendorong mereka untuk melawan ibunya, dan Margaret nantinya tidak akan memiliki kendali atas hidup mereka lagi. Jadi Margaret meminta bantuan pada seorang teman yang merupakan psikiater untuk datang mengunjungi rumah mereka. Lalu psikiater ini datang dan mewawancarai seluruh anggota keluarga Bain, tapi kemudian psikiater ini justru memberi rekomendasi tentang pengobatan terbaik pada Margaret, tapi Margaret justru menolaknya. Margaret juga ternyata berbagi keyakinan yang aneh dengan suaminya Robin. Dia yakin bahwa dunia luar penuh dengan kejahatan, dan mereka membesarkan anak-anak mereka dengan cara yang benar dan juga menakjubkan. Jadi mereka semua terlindung dari pengaruh dunia luar yang berbahaya. Tapi ketika psikiater berbicara dengan putri mereka Arawa, dia bilang dia tidak suka bersekolah di rumah. Dia merasa seperti dia tidak diajari apa-apa. Dan mereka juga tidak tinggal di lingkungan yang baik. Dia juga bilang kalau dia hanya ingin pergi ke sekolah dan menjadi anak normal. Sementara David, putra tertua mereka, ternyata sering menanggung beban kegilaan Margaret. Kemudian pada saat psikolog mewawancarai Robin, diketahui bahwa Robin baru saja dipukuli dan sepertinya kurang dihormati oleh Margaret selama bertahun-tahun. Jadi Robin digambarkan sebagai cangkang kosong, hampa, tidak memiliki emosi, dan dia telah dikendalikan oleh Margaret. Dan sebenarnya psikiater ini juga tidak pernah kembali ke rumah keluarga Bain karena dia merasa sangat terganggu berada di dalam rumah mereka. Lalu pada bulan Desember tahun 1988, keluarga Bain kembali ke New Zealand. Mereka tinggal di rumah yang sebelumnya telah mereka beli sebelum mereka pindah ke Papua Nugini. Tapi kehidupan mereka justru semakin memburuk karena kehidupan budaya yang sangat berbeda di New Zealand. Jadi bisa dibilang kalau mereka mengalami yang namanya culture shock. Anak-anak mereka juga benar-benar berjuang di sekolah. Robin bahkan tidak mendapatkan pekerjaan. Robin juga merasa diabaikan oleh keluarga dan gereja juga menolak untuk membantu mereka. Hubungan Margaret dan Robin juga semakin lama semakin memburuk. Bahkan Margaret pindah ke karavan atau gubuk kecil yang ada di halaman belakang rumah mereka. Dan di sana Margaret juga mulai melakukan meditasi. Dia juga menganggap tempat itu sebagai kuil dan juga sebagai tempat suci.
Margaret juga benar-benar terjebak dalam pikirannya sendiri. Dia bahkan menuliskan dalam buku hariannya bagaimana hari-harinya berjalan. Dan sebenarnya Margaret menghabiskan waktu setiap hari dengan menangis, bermeditasi, dan dia juga banyak berbicara dengan dirinya sendiri tentang pernikahannya yang gagal dan dia juga tidak bahagia. Anak-anak mereka juga akan datang bergiliran ke dalam gubuk tersebut dan berbicara tentang perasaan mereka pada Margaret. Lalu setelah 6 bulan dia tinggal di sana, Margaret kembali pindah ke rumah dan menyuruh suaminya Robin untuk tinggal di gubuk tersebut. Dalam buku hariannya, Margaret juga menuliskan istilah-istilah untuk iblis seperti Belial, tapi dia menyingkatnya dengan sebutan Bel. Jadi pada saat dia mengadakan pertemuan keluarga, dia akan mendengar kejahatan apa saja yang telah dilakukan oleh setiap anggota keluarganya, dan setiap mereka melakukan sesuatu yang tidak disukai oleh Margaret, maka dia akan menganggapnya sebagai kejahatan. Dia bahkan memberi peringkat pada anggota keluarganya sesuai dengan jumlah bel yang ada di dalam diri mereka. Hal yang lebih gila yang dilakukan Margaret yaitu membuat ramuan untuk menyembuhkan penyakit dengan menggabungkan air seni dan dahak untuk mengobati pilek. Kemudian pada saat David dan Arawa SMA, mereka mengalami kehidupan sekolah yang tidak menyenangkan, dan hal itu memang karena mereka menjalani gaya hidup yang tidak sehat dan juga berantakan. Seperti David yang sering diejek oleh teman-temannya, yang membuatnya sering duduk sendirian pada saat makan siang. Tapi segalanya membaik saat David bergabung dengan paduan suara di sekolahnya. Dia juga mengambil peran utama dalam produksi musik sekolah, jadi dia mulai memiliki banyak teman walaupun sebenarnya dia masih menunjukkan aura yang menakutkan dan perilaku yang aneh. Dan memang hal ini ada hubungannya dengan fakta bahwa David sepertinya tidak banyak mengerti yang namanya kasih sayang. Kemudian David juga ternyata berteman dengan seorang wanita yang bernama Caroline. Mereka bahkan pergi ke pesta prom bersama-sama. Tapi menurut Caroline, mereka pergi hanya sebagai teman. Dan ternyata sehari sebelum mereka pergi ke pesta prom tersebut, mereka sudah pergi bermain ice skating bersama. Dan sejak saat itu, David mulai menelepon Caroline setiap hari setelah pulang sekolah. Dia akan berbicara dengan Caroline selama berjam-jam, sampai akhirnya Caroline merasa kewalahan. Caroline juga menggambarkan David sebagai seseorang yang tidak tahu bagaimana menjadi teman yang normal. Dia seperti ingin memiliki kendali penuh atas persahabatan mereka. Seperti kemana mereka akan pergi, dengan siapa mereka akan berbicara, dan jika Caroline tidak mengikutinya, maka dia akan benar-benar mengabaikan Caroline. Dan seiring berjalannya waktu, Caroline melihat David semakin sangat aneh dan juga menyeramkan. Sebenarnya tidak hanya Caroline, beberapa teman wanita yang juga kenal dengan David juga takut dengan obsesinya, jadi mereka berhenti berbicara dengannya. Teman-teman Arawa dan Laliet juga pernah datang berkunjung ke rumah mereka, tapi kemudian mereka tidak pernah kembali lagi karena memang keadaan rumah mereka yang sangat kotor dan mereka juga tidak aman di sekitar David. Selain itu, Margaret juga ternyata memberitahu teman-temannya bahwa dia percaya dia memiliki kehidupan sebelumnya. Margaret juga bilang kalau dia telah menerima petunjuk dari Tuhan untuk menghancurkan rumah mereka dan membangun tempat tinggal baru dengan mendesainnya dan juga membangunnya sendiri agar rumah tersebut menjadi suci. Tapi Robin, ayah mereka, tidak terlibat dengan pembangunan ini, walaupun dia adalah kepala keluarga sekaligus orang yang menafkahi keluarganya. Dan yang perlu kalian ketahui bahwa rumah itu sebenarnya sudah tua dan juga setengah terlantar. Dan yang mengerjakan pembangunan itu adalah keluarga mereka sendiri, jadi tidak ada orang asing yang terlibat. Selain itu, rumah mereka juga bisa dibilang sedikit horor karena memang orang-orang yang datang berkunjung ke rumah mereka ingin cepat-cepat pergi dari sana, dan setelah mereka datang berkunjung, mereka tidak mau lagi kembali ke sana. Hal ini termasuk teman-teman sekolah mereka, tetangga, dan teman-teman gereja mereka. Lalu pada tahun 1990, Robin bekerja sebagai kepala sekolah di Tyree Beach, sekitar 1 jam perjalanan jauhnya dari rumah mereka. Tapi Robin memutuskan untuk tinggal di mobil van-nya dan memarkirkan mobil van tersebut di belakang sekolah. Kemudian pada hari Jumat dia akan kembali ke rumah untuk berakhir pekan, dan hal ini berlangsung selama 3 tahun. Lalu pada tahun 1994, David memulai kehidupan kampusnya di Universitas Otago dengan mengambil jurusan musik klasik. Dia juga sangat aktif terlibat dalam opera dan juga tertarik belajar bahasa Jerman.
Selain itu, David juga memiliki banyak teman baru di kampusnya, tapi sepertinya semakin lama, David kembali membuat orang-orang di sekitarnya merasa tidak nyaman, termasuk adik-adiknya. Sadarinya, Arawa juga memberitahu teman-temannya kalau dia takut pulang ke rumah karena dia takut pada David. David juga akan selalu mengikutinya kemanapun dia pergi dan apapun yang dia lakukan. Jadi David benar-benar mengendalikannya. Pada suatu malam, pada saat mereka makan malam, Laniet tiba-tiba berdiri dan bilang bahwa dia memiliki perasaan di mana sesuatu yang mengerikan akan terjadi pada keluarga mereka. Dan tidak hanya Laniet, David juga bilang kalau dia mengalami deja vu, dia melihat sesuatu telah terjadi pada keluarga mereka dan juga bilang bahwa dia pernah melihat hal itu sebelumnya dan dia tahu persis apa yang akan terjadi selanjutnya. Lalu beberapa hari kemudian, tepatnya pada hari Jumat, Laniet memutuskan untuk pindah dari rumah karena dia memang bekerja paruh waktu. Selain itu, dia juga merasa kalau ayahnya telah memperlakukannya dengan tidak adil dan tentu saja hal ini menyebabkan perpecahan besar dalam keluarga tersebut karena sebenarnya keluarga mereka juga tidak menginginkan ayahnya Robin dalam keluarga tersebut. Dan alasan kenapa Margaret tidak mau bercerai yaitu karena kalau mereka bercerai, Margaret tidak bisa membangun rumah suci karena memang dia tidak memiliki pendapatan atau penghasilan. Dan walaupun David bekerja, tapi dia tidak memberikan kontribusi yang banyak secara keuangan. Dan setelah Laniet pindah, Arawa juga mengungkapkan keinginannya untuk pindah dari rumah itu untuk menghindari ketegangan di rumah mereka. Arawa juga bilang kalau dia memang memihak ibunya karena ayahnya tidak pernah ada. Lalu pada tanggal 19 Juni tahun 1994, tepatnya hari Minggu, Laniet pulang ke rumah orang tuanya karena memang mereka mengadakan pertemuan keluarga. Keluarga ini akan makan malam bersama, lalu mereka menonton film bersama, kemudian mereka pergi tidur ke kamar tidur mereka masing-masing. Kemudian keesokan harinya, sekitar jam 7 pagi, David menelpon panggilan darurat 111 setelah dia melihat kedua orang tuanya, Robin yang berusia 58 tahun, ibunya Margaret yang berusia 50 tahun, dan ketiga adiknya, Arawa 19 tahun, Laniet yang berusia 18 tahun, dan Stephen yang berusia 14 tahun telah meninggal. Setelah polisi tiba, mereka menemukan 5 anggota keluarga itu telah meninggal di kamar mereka masing-masing dengan luka tembak di kepala. Dan mereka juga menemukan kalau sepertinya Stephen sempat melakukan perlawanan karena dia memiliki luka yang lebih parah. Dia sepertinya memegang senjata yang diarahkan padanya karena telapak tangannya ada lubang bekas peluru. Dan sepertinya Robinlah terakhir yang ditembak karena tubuh Robin ditemukan masih lebih hangat daripada yang lainnya. Pihak kepolisian juga menemukan pistol kaliber 22 di samping tubuh Robin, dan mereka juga menemukan buku harian milik Margaret yang berisi tentang zaman Mesir kuno, di mana seorang putra yang mengakhiri seluruh anggota keluarganya agar dia mendapatkan seluruh uang dari keluarganya. Pihak kepolisian juga menemukan sebuah permintaan maaf yang diketik di dalam komputer yang bertuliskan, "Hanya kamu yang layak tinggal." Jadi setelah pihak kepolisian menemukan hal ini, mereka menyimpulkan bahwa pelakunya adalah Robin. Dan setelah dia mengakhiri keempat anggota keluarganya, dia memutuskan untuk mengakhiri hidupnya sendiri. Salah seorang teman keluarga itu juga mengatakan bahwa pasangan ini telah mengalami masalah dalam pernikahan mereka. Hubungan Robin dengan anak-anaknya juga tidak harmonis, bahkan mereka tidak menginginkan ayahnya Robin. Dan pada saat yang sama, David mulai mengalami gemeteran yang cukup keras, seperti dia mengalami kejang sampai dia akhirnya jatuh pingsan. Tapi petugas merasa hal ini sangat aneh karena walaupun dia mengalami kejang dan gemetar, tapi matanya terlihat normal dan terlihat tidak memiliki reaksi apapun. Mereka juga memperhatikan gerakan tangan dan kakinya yang berirama. Padahal jika seseorang mengalami kejang, akan sangat tidak mungkin bisa dikendalikan dengan baik. Tapi jika pura-pura kejang, otak akan secara otomatis mencoba membuat semacam irama atau gerakan yang akan terlihat jelas bahwa itu adalah kejang-kejang yang dipalsukan. Keluarga Cullen kemudian datang membantu David untuk mengatur pemakaman. David juga tinggal bersama saudara perempuan ibunya Margaret dan juga suaminya. Mereka juga mencoba memahami apa yang telah terjadi dan mencoba untuk mengajaknya berbicara untuk mencari tahu apa yang salah dengan keluarga itu. David kemudian bersikeras untuk membaca koran mengenai kasus yang telah terjadi pada keluarganya,
Tapi bibinya mengungkapkan bahwa itu adalah ide yang buruk dan itu akan menambah rasa sakit dan juga traumanya. Tapi David tetap membaca koran tersebut dan setelah dia membacanya, dia mengatakan pada bibinya bahwa mereka telah berbohong padanya. Mereka mengatakan padanya bahwa keluarganya meninggal pada saat mereka tidur. Dan memang pada saat itu David tidak melihat dengan jelas penyebab keluarganya meninggal. Jadi dia hanya memberitahu kalau keluarganya meninggal pada saat mereka tidur. Kemudian David mulai berbicara dengan tidak jelas. Dia terus mengatakan tangan hitam, semua sekarat, aku tidak bisa menghentikan mereka. Dan mereka datang membawa keluargaku pergi. Kemudian David mulai berbicara dengan tidak jelas, dia terus mengatakan sesuatu yang aneh. Dan tentu saja bibinya sangat khawatir dan bibinya bertanya pada David, apakah dia melihat keluarganya sekarat. Tapi David bilang dia tidak melihatnya, dia hanya melihat tubuh ayah dan ibunya. Bibinya juga bertanya kenapa Laniet ada di rumah pada saat itu. Karena yang mereka tahu kalau Laniet sudah pindah dan dia tinggal sendiri. Lalu John bilang kalau dia memang datang ke tempat kerja adiknya itu dan meyakinkannya untuk pulang ke rumah. Walaupun awalnya pihak kepolisian menyimpulkan bahwa pelakunya adalah Robin, tapi mereka tetap menyelidiki David karena dia satu-satunya orang yang selamat. Selain itu, David juga menunjukkan sikap yang sangat aneh, termasuk pada saat pemakaman keluarganya. Dia bersikeras untuk bertanggung jawab penuh atas segalanya. Dia juga yang memberitahu orang-orang pakaian apa yang harus digunakan, peti mati yang harus digunakan, musik apa yang harus dimainkan, dan dia juga bernyanyi pada saat acara pemakaman. Dan tentu saja hal ini sangat tidak biasa mengingat dia baru saja mengalami kejadian yang sangat traumatis dan juga sedang berduka. Tim penyidik juga melihat bahwa seminggu setelah kejadian itu, David tidak terlihat sedang berduka atau seseorang yang sedang kehilangan anggota keluarganya. Dia terlihat hanya memiliki sedikit emosi di dalam dirinya. Jadi tim penyidik merasa sangat aneh dengan hal ini. Tim penyidik kemudian mulai menyadari bahwa sebenarnya sangat sedikit bukti nyata untuk membuktikan Robinlah yang telah melakukannya. Karena memang tidak ditemukan sidik jari Robin pada senjata tersebut. Dan sebenarnya hal ini tidak masuk akal, karena jika memang Robin ingin melenyapkan seluruh anggota keluarganya, lalu dia mengakhiri hidupnya sendiri, lalu kenapa dia menggunakan sarung tangan? Karena jika memang seseorang menggunakan sarung tangan, itu karena dia ingin mencoba untuk melindungi diri dari sidik jari. Tapi pada saat Robin ditemukan, dia tidak menggunakan sarung tangan. Hal yang aneh lainnya adalah sarung tangan itu ternyata milik David. Mereka juga menemukan peluru di lemari dalam kamar David dan juga lensa kacamata yang diyakini milik Stefan yang hilang. Dan hal ini cocok dengan asumsi mereka mengenai pertengkaran fisik yang dilakukan Stefan melawan si pelaku. Pihak kepolisian juga mulai menanyai David dan David bilang dia bangun pagi hari itu untuk mengantar koran, kemudian dia kembali pada jam 6:42 pagi dan menelpon 111 di jam 7:09 pagi. Dia bilang pada petugas dia pergi ke kamarnya melepaskan sepatunya, lalu dia mencuci tangannya yang terkena tinta hitam dari koran. Lalu pada saat dia berjalan ke kamarnya, dia menemukan ibunya sudah meninggal dan kemudian dia memanggil ayahnya karena dia takut. Dia lalu pergi mencari ayahnya karena ayahnya tidak menjawab dan kemudian dia menemukan ayahnya di ruang tamu juga sudah meninggal. Dan sebenarnya David tidak pergi berkeliling rumah mereka untuk mencari saudara-saudaranya. Tapi ketika dia menelpon 111, dia mengklaim bahwa mereka semua sudah meninggal. Dan sebenarnya hal ini yang menjadi pertanyaan. Bagaimana dia tahu jika saudara-saudaranya sudah meninggal jika dia tidak pergi mencarinya? Selain itu, dia juga mengatakan bahwa dia ada di rumah selama 25 menit sebelum dia menelpon 111. Jadi hal ini benar-benar membuat mereka curiga pada David. Tapi kemudian polisi menemukan sidik jari dengan noda darah pada senjata yang cocok dengan sidik jari David. Tapi ketika polisi menemukan David tidak ditemukan darah di tangannya atau pada telepon yang dia gunakan untuk memanggil layanan darurat. Dan sebelumnya dia bilang dia telah mencuci tangannya. Dan sepertinya itu bukan hanya tinta hitam dari koran, karena tim penyidik menemukan ada noda darah di wastafel dan juga di kotak deterjen. Pihak kepolisian lalu menangkap David dan membawanya ke pengadilan distrik. Dia dituduh telah membunuh seluruh anggota keluarganya. Dan ketika di pengadilan, David sama sekali tidak menunjukkan emosi apapun.
Pada persidangan pertama diadakan pada bulan Mei tahun 1995 dan persidangan itu berlangsung selama 3 minggu di pengadilan New Zealand. David lalu memberikan kesaksiannya sesuai dengan yang dia katakan sebelumnya pada pihak kepolisian. Dia juga bilang bahwa dia sangat mencintai keluarganya, dia juga mencintai ayahnya dan menghormatinya, mereka juga dekat satu sama lain. Tapi dengan bukti yang ada, jaksa penuntut mengatakan bahwa David mengakhiri seluruh keluarganya untuk mendapatkan warisannya yang telah digunakan oleh orang tuanya untuk membangun rumah mereka kembali. Hakim juga mengatakan pada juri bahwa peristiwa ini sangat aneh dan tidak normal, jadi sangat sulit untuk dipahami secara logis. Lalu setelah para juri berunding, David Bain divonis atas 5 tuduhan pembunuhan dan dia dijatuhi hukuman penjara seumur hidup dengan periode non-pembebasan bersyarat selama 16 tahun. Kasus ini juga telah diliput oleh media dan memang seluruh masyarakat di New Zealand benar-benar penasaran dan ingin tahu apa yang terjadi dalam rumah tangga keluarga Bain. Dan yang menjadi perdebatan banyak orang adalah motif David melakukan hal ini. David kemudian berkali-kali mengajukan banding, tapi pengajuan banding tersebut ditolak. Lalu seorang pria bernama Joe Karam, mantan pemain rugby yang sangat populer, mengulurkan tangan untuk membantu David. Dia merasa ada yang salah dengan kasus ini. Dia melakukan kampanye yang panjang untuk membatalkan hukuman David. Dia bahkan mengunjungi David lebih dari 200 kali dan menulis 4 buku dari kasus tersebut. Bahkan dalam bukunya, Joe mengatakan ketidakbersalahan David. Para media juga menggambarkan Joe sebagai pejuang kebebasan dan dia juga memberikan dukungannya untuk membantu mewujudkan pengadilan ulang. Dan sebelumnya pada bulan Juni tahun 1998, David mengajukan petisi kepada gubernur untuk pengampunan yang kemudian diteruskan ke Kementerian Kehakiman pada tahun 2000. Menteri Kehakiman mengatakan penyelidikan menunjukkan sejumlah kesalahan mungkin telah terjadi dalam kasus keluarga Bain. Lalu pada tahun 2007, tim hukum David termasuk Joe Karam pergi ke London untuk menyampaikan 9 argumen di hadapan Dewan Penasihat tentang mengapa hukumannya harus dibatalkan. 2 dari 9 poin diantaranya berkaitan dengan kondisi mental Robin dan kemungkinan motifnya. Beberapa orang percaya bahwa Robin adalah orang yang paling bahagia di dunia, dan beberapa orang lain juga percaya kalau Robin terganggu dan tertekan. Dan sementara David digambarkan sebagai seseorang yang negatif. Sejak persidangan pertama, mereka juga mengkonfirmasi fakta bahwa mereka percaya Robin tidak stabil secara mental karena dia mengizinkan murid-muridnya menulis cerita tentang serial killer. Dewan Penasihat kemudian menyimpulkan bahwa kesalahan besar dalam keadilan telah terjadi dalam kasus ini. Dewan Penasihat bahkan membatalkan keyakinan tentang David dan meminta untuk dilakukan persidangan ulang dengan catatan David harus tetap dipenjara untuk sementara waktu. Lalu pada tanggal 6 Mei tahun 2009 persidangan ulang berlangsung dan David mengaku tidak bersalah. Persidangan itu bahkan berlangsung selama 3 bulan dan juri hanya membutuhkan waktu kurang dari sehari untuk memutuskan David Bain tidak bersalah. Dan padahal David telah menjalani hukuman selama 13 tahun penjara. David bahkan telah memiliki banyak pendukung dan begitu banyak orang di New Zealand yang marah karena mereka merasa mereka telah ditipu. Setelah putusan dikeluarkan, ada beberapa anggota juri yang berpelukan dan bergandengan tangan dengan David dan mengucapkan selamat padanya. Tapi beberapa komentator justru mempertanyakan perilaku juri yang memeluk David dengan baik dan mereka bahkan menghadiri pesta perayaan setelah David dinyatakan tidak bersalah. Lalu pada bulan Maret tahun 2010, orang-orang yang percaya bahwa David tidak bersalah mengajukan permohonan kompensasi karena salah telah memenjarakan David selama 13 tahun dan pengadilan mengatakan jika dia dapat membuktikan ketidakbersalahannya, maka dia memenuhi syarat untuk menerima kompensasi. Jadi David dan Joe membawa kasus ini ke Kanada untuk ditinjau sepenuhnya oleh sumber luar dan sumber ini menemukan bahwa dia memang tidak bersalah. Dan informasi ini kemudian dibawa ke New Zealand dan setelah penyelidikan dilakukan selama 1 tahun, mereka menyimpulkan bahwa David tidak bersalah. Kemudian pada bulan September tahun 2012, David dinyatakan tidak bersalah dan harus dibayar kompensasi atas tuduhan yang salah dan juga pemenjaraan. Tapi sebenarnya ada banyak orang yang percaya bahwa David adalah orang yang bersalah. Mereka tidak berpikir Robin adalah orang yang seharusnya bertanggung jawab dan bukti memang menunjukkan ada perbedaan sejak persidangan ulang.
Kepala kepolisian juga mempertanyakan banyak hal dan dia juga ingin melakukan pemeriksaan ulang. Tapi hal itu tidak disetujui oleh pengadilan karena bahkan jika mereka menemukan sesuatu atau bukti yang membuktikan David bersalah, David tidak bisa lagi dikenakan sanksi apapun karena semua orang di New Zealand sangat mendukung David. Dan walaupun ada sebagian orang yang tidak mendukung David, itu karena mereka merasa seperti seseorang atau si pelaku masih berkeliaran. Dan setelah pembebasannya, David melakukan perjalanan selama 3 tahun ke Eropa yang dibayar oleh pendukungnya. Dan ketika dia kembali, dia berjuang untuk mencari pekerjaan dan dia tidak punya uang, sampai akhirnya dia menemukan pekerjaan teknik di sebuah perusahaan pada tahun 2012. Dan pada bulan Januari tahun 2014, dia menikah dengan seorang wanita yang juga seorang guru di sekolah dasar dan dia adalah putri dari salah satu pendukungnya. 1 tahun kemudian mereka memiliki seorang putra dan David mengubah namanya menjadi William Davis dan dia mengambil nama belakang istrinya. Dan meskipun David dibebaskan, kasus David masih memecah belah banyak negara. Banyak buku yang telah ditulis semua untuk mempelajari bukti yang sama dan sampai kesimpulan yang berbeda. Michael, saudara Robin, juga datang untuk membela saudaranya. Dia merasa bahwa tuduhan terhadap Robin murni adalah desas-desus. Dia juga merasa kecewa karena David tidak berusaha membela ayahnya. Dan selama bertahun-tahun, pendapat beberapa orang atas meninggalnya keluarga Bain telah berubah. Sementara yang lain tetap teguh jika Robin adalah pelakunya dan mereka merasa bahwa itu adalah sikap yang kejam untuk meninggalkan putranya untuk menghadapi semua ini. Tapi jika benar-benar David yang melakukannya, kenapa dia membuat kesalahan dengan mengarahkan tim penyidik langsung padanya, terlepas dari perilakunya yang aneh sebelum dan sesudah kejadian itu? Tapi beberapa psikolog juga tidak menemukan tanda-tanda gangguan mental pada David selain stres pasca trauma setelah peristiwa itu. Dan sayangnya kasus ini akan selalu menjadi tanda tanya. Anyway, kalian bisa memberikan opini kalian di kolom komentar. Dan terima kasih banyak sudah menonton video ini dan sampai jumpa di video selanjutnya.